Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta sekaligus Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhair Pakana menilai penggabungan Bank Syariah Indonesia jangan sampai membuat kesenjangan sosial dan dirinya khawatir skala jumbo usaha prioritas akan mengurangi perhatian bagi sektor ekonomi kecil dan menengah. Kalau dilihat dari sisi sektoral, artinya dari usaha ekonomi skala kecil, menengah dan besar. Ya, di masa pandemi ini justru ketimpangan akan semakin meluas. Kurva ekonomi kita ke depan 2021 akibat pandemi itu kurva K. Mungkin kita mengenal huruf K. Ya, huruf K itu dari titik tengah ada yang ke atas, dari titik tengah ada yang ke bawah. Jadi di masa pandemi, ada kelas menengah dan besar itu semakin naik penghasilan atau pendapatannya. Kemudian menengah ke bawah yang makin kecil itu akan ke bawah. Jadi huruf K seperti itu, antara K yang ke atas dengan huruf yang garis ke bawah itu semakin senjang. Ya, ini terjadi saat ini. Data membuktikan bahwa kelompok menengah atau kelompok besar, ya, simpanannya di bank itu naik 8%. Bahkan, ya, data menunjukkan kelompok kelas menengah ke atas atau terutama skala KK itu menjadi semakin banyak simpanannya di bank-bank, bahkan di BCA sendiri nasabah prioritas itu naik 28%. Di Bank Mandiri itu naik 12%. Siapa itu nasabah prioritas? Mereka adalah kelas kakak. Artinya yang nyimpan duit yang menjadi nasabah prioritas di bank tersebut. Ya, naik 28%, naik 12% itu luar biasa. Sementara yang bawah itu semakin tergerus. Tidak ada yang bisa disimpan. Jadi orang-orang kaya sekarang ini itu semakin menyimpan duitnya. Nah, oke. Kita sudah proyeksi bakal masa-masa pandemi ini ketimpangan antara kaya dan miskin akan semakin lebar, semakin menganga. Saya berharap BSI ini itu jangan sampai memunculkan huruf K. Ya, huruf K. Ya, kalau huruf K yang terjadi ini bahaya ketimpangannya, ya, ketimpangannya itu nomor satu. Jadi saya berharap pandemi ini jangan sampai terbentuk huruf K. Kemudian ada juga kurva pemulihan ekonomi yang disebut dengan kayak logo Nike, sepatu Nike, turun kemudian pulih ya. Nah, saya berharap ke depan itu bank termasuk BSI ini bisa memulihkan itu, bisa memulihkan supaya jatuhnya pertumbuhan ekonomi ini terjadi resesi itu bisa naik lagi. Nah, harapan kita bank itu bisa termasuk BSI ya bisa memulihkan perekonomian kita ya. Kita ini. Nah, kalau misalnya BSI itu membidik segmen menengah ke atas, maka ya sulit, akhirnya bank hanya memproduksi kesenjangan. BSI, Bank Syariah Indonesia hanya memproduksi kesenjangan karena membidik kelas-kelas besar. Memang ada peraturan ya, PBI 17 tahun 2015 menyebutkan, jadi peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa alokasi pembiayaan 20% itu untuk usaha kecil menengah, ya. Tapi pada faktanya kurang bisa terrealisir. Karena apa? Bank itu lebih melirik yang besar. Logika bank itu, ya, sangat hati-hati kalau dia menyentuh skala kecil ke bawah. Tapi kalau skala menengah ke atas, dia senang sekali. Jadi bank itu memproduksi ketidakadilan. Apapun mereknya, termasuk BSI, itu memproduksi ketidakadilan.
Jadi bank itu memproduksi kesenjangan sosial. Karena bank itu rumusnya cari profit, tentu membidik yang besar-besar. Saya kira itu. Jadi proses pemulihan ekonomi ke depan pulih, tapi akan memproduksi sebuah ketimpangan. Saya berharap BSI ke depan itu jangan menjadi akselerator ketimpangan ekonomi. Saya kira itu. Oke, pada intinya Anda setuju tidak dengan adanya merger antara bank syariah di Indonesia ini, Pak Moher? Kalau dalam skala makro dan skala pemerintah, ya saya setuju. Tapi kalau misalnya digiring dalam perspektif Muhammadiyah, ya itu saya tidak setuju. Sebagai warga Muhammadiyah, saya tidak setuju. Karena apa? Tidak sejalan dengan visi dan misi Muhammadiyah yang bergerak di akar rumput, melakukan advokasi, melakukan pemberdayaan. Sementara BSI itu adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi di tingkat atas. Ya, itu tidak nyambung. Boleh jadi ke depan pertumbuhan ekonomi naik, tapi menyisakan ketimpangan yang luar biasa. Saya kira itu.